Sini. Ini dari sini. Ini berkebun bercocok tanam bawang ini ilmu tentara juga masuk ini. Masuk umur 55 hari nanti Ya. kita sudah masuk ke masa panen. Panen. Masa panen. Oke. Itu sudah tahap 3 nih. Sudah Itu juga pengerahan personil juga banyak personil itu. juga. Oke. Itu dari mulai budget nyabut, lagi deh. kita Ya. budget lagi. Ya. Kita undang konsumen-konsumen. Iya. Kita basarkan. Nanti Iya. pas panen juga. Iya. Mungkin saya basarkan sekitar 20 ton nanti. Iya. 20 ton kita basar. Mau beli eceran silakan, Iya. mau beli banyak silakan. Iya. Sehingga di situ harga itu nggak melambung Iya. tinggi, tapi Betul. harga petani yang kita jual ke mereka. Sehingga kalau tengkulak itu mau cari makan ya dia masuk aja di dalam kelompok Silakan, tani. betul. Iya, kelompok tani aja. Ya, jangan ngambil yang sudah jadi, Kemudian jual naikkan lebih harganya mahal. tuh, ya kasihan masyarakat kita. Kasihan masyarakat, dan dia tidak kerja keras, dia justru mendapat keuntungan yang lebih besar ya. Nah, kita nunggu 55 hari, Ya. dapatnya segini. Kemudian tengkulak yang hanya bermain hitungan Hitungan menit jam. atau jam, dapatnya berapa? Luar biasa mereka dapat. Sahabat, ini saya baru lihat Jenderal. Ayo, ya silakan. Kamu mau lihat Ah, Yo, Oke, lanjut. silakan. Nah, saya baru lihat Jenderal sangat expert di dalam kebun ini. Kalau nggak waktunya sudah gelap, beliau udah berkecimpung ini, udah pegang cangkul ini. Betul. Ingat Bawang, ingat Bekasi. Ingat Bawang, ingat Bekasi. Ingat Bawang, ingat Bekasi. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kali ini Pojok Tentara mendatangi satu lokasi, yaitu lokasi lahan perkebunan dan pertanian terpadu milik Kodam Jaya yang dikelola oleh Korem 051, dan luas wilayah ini sekitar 43 hektar. Apa yang kita lihat nanti di sini, dan banyak sekali hal yang menarik. Tentunya banyak sekali keteladanan di sini yang bisa kita angkat. Dan Taman Pancasila Korem 051, lahan ini dinamakan Taman Pancasila Korem 051, dan banyak hal yang sangat membantu kehidupan masyarakat dari lahan ini. Apa saja yang kita mau dengar nanti, kita langsung ke markas komandonya. Itu di atasnya markas komandonya. Antara lain di sini adalah
perkebunan bawang. Dan bawang ini sangat luar biasa, memberi faedah, meningkatkan kesejahteraan prajurit khususnya dan berdampak luas kepada masyarakat pada umumnya. Mari kita ke atas. Di sini kita bisa lihat contoh hasil dari bertanam bawang. Lebih jelasnya nanti di atas kita mendapat keterangan dari orang yang berkompeten menjelaskan, ya. Jadi coba mampir dulu deh. Sahabat, ini bawang. Sini, ambil ini. Dekat sini. Inilah hasilnya. Bawangnya. Seberapa banyak hasilnya ini nanti akan kita dengarkan penjelasan dari pengelola dari Korem 051 WKT. Apa WKT? Wijaya Karta, ya. Kita naik ke atas. Assalamualaikum. Oh, ini pakai sepatu atau buka sepatu ya? Enggak, boleh Bang, pakai Bang. Pakai ya? Kanan, pakai aja Bang. Wah, luar biasa. Ini posko apa nih? Posko bawang atau posko bawang, ya? Siap. Selamat sore Bang. Baru yang kelola ini. Bukan Bang, kami membantu komandan. Ini kita sudah mulai, konten udah jalan. Oh, Tuh, konten pojok siap. tentara ini. Tentara itu Teladan Nusantara. Sahabat, kita sudah berada di posko pengendalian kebun bawang, ya? Siap. Taman Pancasila Wanajaya. Oke. Lahan pertanian terpadu Taman Pancasila. Sambil menunggu komandan Siap. OTW kemari, kita bisa lihat inilah di belakang ini. Sahabat pojok tentara, ya. Ini Saya sambil dulu Bang ya bawang sebentar ya. Izin saya sambil dulu Bang ya. Ya, Siap. di kebunnya nih. Luar biasa, ya. Pembelian. Ini berapa hektar, Dik? Siap, 12 hektar. 12 hektar. Siap. Dari ujung kiri sampai ujung kanan sana, Bang. Ini sudah mau panen belum? Yang akan panen yang di ujung. Yang di ujung, ya. 1 meter. Siap. Kira-kira berapa lama lagi panen? Ya, ini panen ini ada Ini tanggal 24 kasih. di tanggal 24 April. Jadi 24 panen 24 Juni 2024. berapa hari lagi? Berapa minggu? 24 Juni berarti sekarang sudah Boh, sahabat, lagi ya, nggak lama lagi. nggak sampai sebulan lagi panen bawang ini. Siap. Ini Ya. 1,5 hektar di belakang ini, Berapa hektar? 1,5 hektar. Nanti lebih jelasnya kita berbincang-bincang dengan komandannya, ya. Komandannya Siap. lagi OTW. Dan ini strategi yang diterapkan oleh Komandan Korem Brigjen TNI Rianto. Siap. Beliau baru berapa bulan di sini? Baru 6 bulan, ya. 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Siap. Tapi sudah banyak yang Beliau bikin satu terobosan yang terobosan di sangat satuan maupun untuk masyarakat. pada tahun 2024 ini, Korem 051 Wijaya Karta, Kodam Jaya Jayakarta menginisiasi program unggulan dalam rangka mengangkat kesejahteraan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, utamanya dalam rangka menyiapkan lumbung pangan nasional. Di Kabupaten Bekasi, di tengah inflasi dunia, Komandan Korem 051 Wijaya Karta, Brigjen TNI Rianto SIP menindaklanjuti sebuah gagasan dari Pangdam Jaya Jayakarta, Majen TNI Muhammad Hasan. Adapun program itu
diberi nama urban farming. Lahan urban farming itu berada di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Adapun luas wilayah areal itu seluas 43 hektar dan sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pemberdayaan UMKM. Areal ini juga sebagai tempat rekreasi wisata keluarga dan wisata edukasi. Selain itu, Komandan Korem 051 Wijayakarta, Brigjen TNI Rianto, menggagas komunitas bawang merah kepada kelompok tani dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di bidang pertanian yang mampu mengangkat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Bekasi. Dimulai dengan pelatihan kemampuan dan memberi pengetahuan kepada para petani tentang teknik pertanian modern dan penggunaan pupuk secara efisien, serta pengendalian saluran air dari irigasi sampai kepada lahan. Hal ini dengan tujuan adalah untuk melipat gandakan hasil panen bawang merah dengan kualitas yang sangat tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bekasi, khusus komoditas bawang merah. Adapun keputusan untuk menanam bawang merah karena hal khusus, selama 3 musim lahan padi tidak menghasilkan panen akibat tanah yang rusak dengan serangan hama yang tidak terkontrol yang mengakibatkan produksi padi menurun drastis. Itulah alasan utama yang menyebabkan Korem 051 Wijayakarta beralih kepada komoditas bawang merah yang semula lahan itu digunakan sebagai lahan pertanian padi. Sahabat, kita bincang-bincang. Kita sudah langsung berada di tengah kebun bawang, lokasi pemilik pengelola bawang ini, Pak Warno. Pak Warno, Iya, Pak. ini nggak apa-apa diinjak nih? Dalam, Pak. Dalam ya? Dalam. Woi, Dalam segini, Pak. Segini ya? Dalam. woi, jangan deh. Dalam. Pak Komandan. Woi, komandan rupanya sudah di sini. Sahabat, ini komandan dan rem Jenderal Rianto. Assalamualaikum. Waduh. Oh, sudah datang komandan? Udah baru-baru. Dari Ini saya bicara sama apa? Sama petaninya, Iya. pakarnya. Ya. Tapi lebih enaknya kalau komandan lain menjelaskan. Oh, iya. Gini, komandan. Saya saya dengar Korem ini sukses besar dalam bertanam bawang ya. Alhamdulillah, Bang. Dan katanya sudah 3 kali panen Iya. dalam kondisi yang prima. Iya. Dan bolehlah kita bilang bersaing dengan Brebes lah, Iya. yang Kota Bawang sebetulnya. Kota Bawang. Sebetulnya apa yang komandan bikin dalam perkebunan ini? Iya, jadi kan kalau kita jelaskan awalnya sebenarnya program Panglima. Ya. Kita hanya pelaksana konsep awal urban farming itu. Urban farming. Ya, urban farming. Ya. Urban farming itu model bertani, Ya. memindahkan bertani konvensional di Iya. di
daerah pertanian, kemudian kita pindahkan ke konsep kota itu. Tetapi kebetulan kita punya lahan yang cukup luas. Ya. Tapi model kota sebenarnya yang kita terapkan. Dan kita kenapa sih dengan komoditi bawang itu punya nilai ekonomi yang tinggi, nilai ekonomi yang tinggi, dan nanti kita pasangkan dengan cabai, di mana grafiknya bawang dengan cabai itu naik begini, berarti bawang sedang begini, atau kebalikannya. Maka kita pilih bawang. Apa sebetulnya yang melatar belakangi Danrem melakukan urban farming tadi ya? Ya. Dan ini sebetulnya urban farming ini sebetulnya nomenklatur baru ini. Boleh saya terjemahkan sedikit? Boleh. Dari apa yang Komandan sampaikan tadi, ini kan nomenklatur baru ini. Jadi sebetulnya sahabat urban farming itu sebetulnya pertanian, perkebunan yang sebetulnya yang lazimnya ada di pedesaan, tapi ini dibuat di perkotaan yang hingar-bingar, bising dengan pabrik, dengan metropolitan kehidupan, begitu ya? Betul. Demikianlah kira-kira. Betul ya? Iya. Lanjut, Bang. Iya. Jadi artinya, sahabat, dengan hingar-bingarnya metropolitan kota Jakarta ini, Bekasi khususnya, ternyata ada kehidupan pedesaan di sini. Nah, inilah yang disebut urban farming. Itulah konsep dari Pak Jenderal ini, Pak Rianto. Lanjut, Kunan. Apa yang melatar belakangi urban farming ini? Ya, meskipun ini sebenarnya perintah, tapi kita maknai bahwa kegiatan ini harus besar, tidak sekedar asal Bapak senang atau menyenangkan pimpinan, tidak demikian. Tapi kita mencoba harus ada sustainable lah dalam bertani. Berkelanjutan ya? Berkelanjutan. Ya. Dengan demikian, tentunya harus ada nilai ekonomi yang tinggi untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya, baik untuk prajurit maupun berdampak kepada masyarakat. Ya. Dan tentunya ini yang menjadi kunci adalah bertani itu sendiri harus berhasil. Kemudian dari hasil pertanian ini juga harus ada hilirisasi yang jelas. Kemudian off-takernya juga siapa harus sudah jelas. Nah, yang melatar belakangi kita, kenapa kita besarkan ini? Yang pertama, bahwa bawang ini adalah penyumbang komoditas, penyumbang inflasi yang tinggi. Signifikan lah. Kalau kita lihat data di tahun 2024 bulan April kemarin, 30,75%. Artinya kalau ketersediaan barang itu 100, kebutuhan barang itu 100, mungkin 30% nggak ada itu. Nah, artinya kan ini merupakan pasar yang tidak akan pernah jenuh. Benar. Dengan demikian kita coba. Rupanya kok bagus itu ya dikembangkan di Cibitung Bekasi ini. Ya dengan demikian ya udah kita kembangkan aja. Ya ini kan termasuk salah satu bahan pokok. Bahan pokok. Semua orang butuh setiap hari itu. Nah, itu Pak. Dan tak terpenuhi. Dan nggak terpenuhi sampai dengan hari ini. Buktinya apa? Dengan kita produksi yang kita sekali panen sekitar 10 ton per hektar itu, ternyata tidak merubah harga secara signifikan. Artinya orang masih butuh, barang nggak ada itu. Nah inilah makanya yang kita coba maksimalkan. Bahkan bukan hanya di sini, Bang. Kita di Sukatani kita juga kembangkan. Sukatani berapa jauh dari sini? Dari sini sekitar setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jam. Oke. Kemudian tadi ya pada akhirnya semua ini adalah nilai bisnis ya. Nilai bisnis. Ya. Dan nilai bisnis itu adalah mengangkat perekonomian ya. Iya. Perekonomian masyarakat terutama ya. Betul. Saya dengar di sini masyarakat sangat senang ini. Luar biasa. Ini masyarakat Satu hal Wanajaya baru, kan? ya, hal baru ya. Sahabat, ini komandan ini baru 6 bulan di sini. 6 bulan ya? 6 bulan. Tapi gebrakannya luar biasa. Informasinya Pak Menteri mau ke sini ya? Rencana kemarin saya tanggal 11, tapi Menteri Pertanian ya? Menteri Pertanian, karena Bapak Kasat juga ada kegiatan yang sudah teragendakan sehingga nanti tanggal 24 mundur. Dan kalau kemarin rencana kita panen di sebelah sana, nanti jadi di sebelah sini, Bang. Saya sedikit agak menungki ya. Mohon maaf ya. Sahabat, saya dengar
modal 85 juta, bisa panennya 385 juta. Ini 300-an juta ini dari mana ceritanya? Menarik, sahabat. Ya. Ini pojok tentara pun udah mulai mau ambil lahan juga di sini nih. Iya, iya. Gimana, Mudan? Jadi begini. Ceritanya bagaimana? Memang Ya. modal awal ini Ya. tergantung banyak hal, gitu ya. Ya. Kalau awal kita nanam di bulan Februari kemarin, Ya. modal Event lah, tergantung Iya. event ya. Bukan event. Ya. Harga-harga Harga-harga sangat fluktuatifnya bibit juga. bibit. Nah, ini Ya. yang paling Ya. besar berdampak. Ya. 85 kemarin pada saat harga bibit sekitar 30-an kan. Oke. Nah, sekarang harga bibit sudah 60.000 per Iya. kilo. Nah, ini udah lebih besar lagi kosnya tuh. Ya. Dengan demikian kita makin berat, tetapi tidak masalah. Karena apa? Ini bukan komoditi yang murah gitu. Jadi Ya. kalau meskipun harganya tinggi, kita masih Tetap dicari orang. masih ada dicari orang. Ya, benar. Dan kalau secara ekonomi cukup tinggi. Ya. Kalau kita tadi awal di bulan Februari Ya. dengan harga 55.000 atau 35 ke atas, itu sudah cukup besar. Sudah melebihi BIP ya. Iya, udah BP. Ya. Ya. Luar biasa ya. Dan ini juga Bang, sekaligus selain tadi inflasi tadi, Ya. Kembali ke awal, ini juga bagian dari upaya membenahi tanah yang rusak Bang. Ya. Karena kalau kita lihat di kiri, Ya. ini kita udah berupaya. Ini untuk pembanding bahwa lahan kita nih sudah banyak rusak. Jadi kalau kita lihat di sini di depan, ini udah dengan intensif ini, itu pun tidak maksimal. Ya. Ya. Petani kita kalau kita lihat di sini hanya 2-3 ton per hektar. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan bawang tentu tidak jauh. Tapi sebenarnya bukan satu alasan kita harus nanam bawang, tapi Ya. harus apa? Tanah ini harus kita perbaiki gitu. Ya. Dengan terus-terusan padi, hara yang tersedia makin habis. Walaupun kita pupuk, tapi kan pupuk kimia tidak semuanya kemakan, menjadi residu yang membuat tanah rusak. Ya. Tadi saya dari gedung itu, sahabat, itu posko bawang ya. Posko bawang. Luar biasa nih komandan ini. Jadi bukan perang militer saja ada pos komandonya. Jadi dalam perbawangan ini pun juga ada pusat pengendaliannya. Komandan, saya lihat tadi stafnya komandan di atas itu dan masyarakat ya. Profesional banget ya. Mereka sangat rigid dengan perencanaan, pengendalian sampai dengan pengakhirannya, pengawasan dan kontrolnya ya. Sebetulnya apa manajemennya tanam bawang ini? Se-rigid apa sih dari mulai awal sampai di tangan konsumen? Ya. Jadi karena bawang ini bekerja ini dengan banyak orang. Ya. Dengan banyak orang. Ya. Kalau kita melihat mulai perencanaan awal sebelah kiri ini karena kita bertahap. Ya. Kalau tadi mungkin abang udah ngeliat ke kiri, itu mengerjakan 1 hektar itu bisa 10-20 orang. Iya. Kita datangnya dari Brebes. Kita tidak mau spekulasi di awal. Ya. Meskipun di sini ada harus ahlinya ya. Harus ahlinya. Ya, benar. Tapi transfer teknologi kita upayakan. Oke. Nah, dengan jumlah orang banyak yang bekerja, Ya. tentu perencanaan harus matang. Kita tidak mau orang datang dari Brebes jauh-jauh, mereka kecewa karena mungkin masalah penggajian, kemudian masalah makan, masalah tempat tidur dan sebagainya. Terus harus detail. Nah, itu baru olah lahan. Ini Itulah langkah awal ya. Langkah awal. Langkah awal penyiapan lahan. Iya. Langkah keduanya? Langkah kedua udah penyiapan lahan. Setelah itu kita penyiapan bibit. Ya. Bibit kita peroleh dari Brebes. Kita ambil bibit yang kelas yang tertinggi. Yang unggul ya. Unggul. Jadi Bima Jaya atau Bima Supra. Tentu kemudian dalam pengolahan bibit ini ada semacam pemisahan antara yang unggul dengan yang tidak unggul ya. Kalau Bima Jaya secara umum sudah unggul semua. Meskipun dia bibitnya kecil, tapi dengan bibit Bima Jaya itu nanti memang sengaja kita pilih atau ke teknik pembibitan itu tidak kita tunggu mekar. Artinya
di dalam bibit yang kecil itu Ya. terdiri dari beberapa siung di dalam. Ya. Dia akan pecah nanti jadi banyak. Ya. Nah, itu Tadi kita lupa. pilih itu. Lupa. Langkah awal tadi penyiapan lahan tentu tidak terlepas dari dua hal ya. Ya. Dipastikan sinar mataharinya mengena dan perairannya memadai ya, betul. Ya, itu memang dari awal pemilihan lahan Ya. sudah kita perhitungkan itu. Artinya kita terbuka penyinaran Ya. matahari antara 6 sampai 8 jam per hari itu harus memenuhi itu, karena kalau di bawah pohon atau mungkin di bawah apa yang tidak cukup sinar matahari, dia tidak akan berkembang dengan maksimal. Dan tentunya pH tanah pH tanah sudah pasti ini di antara 5,5 ke atas itu. 5,5. Tapi di sini kan udah bagus semua. Ya. Udah bagus di antara 6-7. Oke. Sudah. Upaya apa yang dilakukan jika pH-nya tidak memadai? Ini terutama yang ujung nih Bang, yang selalu pasti kerendam nih air. ya kan beda-beda Nah, tanah ini ya. Yang kerendam itu pH-nya rendah. Dia memang masih 5,5 udah numbuk sebenarnya. Oke. Tapi kita perlu tingkatkan agar lebih maksimal. Kita berikan dolomit. Tapi kita keringkan udah pastilah. Karena kena matahari, kita keringkan bagian dari menaikkan pH. Ya. Kemudian kita kasih dolomit. Ya. Nanti lambat laun dia akan naik dan siap tanam. Langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya setelah bibit kita pilih, Ya. kita rontok, kita gunting ujungnya, Ya. kemudian kita kasih obat agar tidak kena serangga atau mungkin OPT yang lain. Ya. Setelah itu penanaman. Ya. Nah, penanaman juga melibatkan banyak orang. Ya. Kalau 1 hektar bisa 15 orang Ya. ya, di 4-5 hari. Ya. Ini juga bagian dari kenapa harus rigid tadi Bang. Ya. Ya. Itu dari nanam ya. Setelah nanam, ini sudah masuk ke fase 2. Fase 2 pemeliharaan. Tadi rangkaian tadi dari mulai lahan, ngolah lahan, kemudian sampai dengan selesai tanam, itu tahap 1. Ya. Tahap 2 ini mulai dari serah terima dari yang menanam tadi ke Langkah keempat pemeliharaan. lah. Langkah keempat tapi fase 2. fasenya masuk fase 2. Ya. Ya, jadi diserahkan kepada pemelihara. 1 hektar 2 orang. Oke. 1-2 orang, 1 hektar. Idealnya begitu ya. Nah, idealnya begitu, Oke. karena kemampuan orang untuk menyiram, merawat itu 1,5 hektar lah. Iya, nggak boleh juga terlalu banyak Terlalu dan apalagi kurang ya. Kalau terlalu banyak sebenarnya pekerjaannya ringan. Oke. Tetapi kan mungkin hasil yang dia peroleh Ya, sabar. akan kurang kan. Jadi maksudnya komandan ini efektivitas penggunaan kekuatan, penggunaan Iya, personil ya. penggunaan personil itu harus maksimal. Selain dia kerjanya juga harus maksimal. Ya. Hak yang dia terima akan besar gitu. Jadi sebetulnya ini berkebun bercocok tanam bawang ini ilmu tentara juga masuk ini. Masuk. Oke, di fase kedua, tahap kedua. Langkah keempat, langkah kelimanya? Nah, jadi pemeliharaan ini terus kita lakukan selama sampai dengan 55 hari. Setelah itu sudah masuk. Ini kan udah pemeliharaan di. Iya. Jadi di tahap 2 ini mulai pembersihan gulma, penyemprotan, pemupukan tahap 1, 2, 3 dengan booster dilakukan. Kemudian kita cek ada hamanya tidak. Kalau tidak ada hamanya nggak perlu kita semprot dengan pestisida, misalnya nggak perlu. Dan sampai dengan hari ini Bang, alhamdulillah belum ada organisme pengganggu tanaman. Terutama rumput aja yang sebenarnya. Itu tadi saya bicara sama petani ya. Mumpung hamanya belum tahu. Belum mengenali. Belum tahu. Saya rasa belum mengenali. Kalau hamanya ada. Ya, ada. Nah, tadi mungkin Pak Warno udah. Tapi lama-lama dia tahu juga bisa. Ya, saya yakin dengan dia tahu ada makanan enak nih, bisa tahu. Gitu. Maka dari itu diantisipasi dari awal, disemprot supaya dia dari awal sudah tahu bahwa ini bukan makanannya. Iya. Oke, langkah ke-6-nya apa di fase kedua itu? Setelah pemeliharaan selesai di umur 55 hari nanti, kita sudah masuk ke masa panen. Oke. Itu sudah tahap 3 nih. Itu juga pengerahan personil juga banyak itu. Juga. Okay. Itu dari mulai budget lagi ya. Budget lagi. Kalau yang mungkin secara manajemennya nanti mungkin kita bisa cerita di bagian lain. Di tahap masa panen ini mulai nyabut, kemudian mikul atau pengangkutan menuju ke tempat kita konsumen lah itu. Belum konsumen ya. Harus dirogol lagi, dirontok lagi daunnya, dibersihkan sampai siap dijual. Kemudian di situ pengemasan. Kemudian saat pengemasan juga harus di blower itu biar dia
bersih dari Ya, kulit. high quality lah. Nah, Oke. kemudian ada pemilahan Ya. mana yang grade A, grade B, Iya. baru kita packing, baru Iya. siap jual. Nah, di penjualan ini juga ada asosiasi bawang yang menentukan harga. Oke. Nah, tapi kita mencoba, Ya. kita tidak lewat asosiasi Ya. atau lewat tengkulak lah atau broker. Iya. Tujuannya apa? Ya. Nah, ini salah satu tujuan yang penting di urban farming, Iya, iya. mendekatkan Ya. produsen ke konsumen. Ya. Jadi mendekatkan produsen ke konsumen. Ya. Dengan seperti itu, Ya. maka akan menekan cost Ya. atau nilai nilai mereka beli itu. Iya. Kalau bagi kita tidak rugi, kita jual ke tengkulak juga kita tidak rugi. Iya, tapi kasihan rakyatnya. Tapi kasihan masyarakat Kasihan kita, konsumennya. konsumen. Oke. Dengan lewat broker, dengan lewat tengkulak, Iya. dengan lewat asosiasi, Iya. harga akan tinggi. Iya. Tapi dengan dari produsen, kita sebagai produsen, petani kita jual langsung ke Oke. konsumen, kita putus di mata rantai yang panjang sehingga harga nggak jauh beda itu. Oke. Sahabat, luar biasa. Banyak tujuannya rupanya. Ini barusan kita dengar, memutus jalur birokrasi yang panjang, yang Distribusi lah, mau kita ya birokrasi distribusi tengkulak lah kalau kita bilang. Ya. Tapi bahasa komandan ini, Pak Jenderal biasa itu bahasanya halus. Ya, artinya asosiasi katanya. Tengkulak sebetulnya itu. Ya. Jadi begitu penjualan diusahakan konsumennya bisa datang kemari, maksudnya komandan. Diundang saya berupaya demikian. Jadi nanti pada saat kunjungan nanti kita coba Bang. Ya. Kita undang konsumen-konsumen. Iya. Kita bazarkan. Nanti pas panen juga. Iya. Mungkin saya bazarkan sekitar 20 ton nanti. Iya. 20 ton kita bazar. Mau beli eceran silakan, Iya. mau beli banyak silakan. Iya. Sehingga di situ harga itu nggak melambung tinggi, tapi betul. harga petani yang kita jual ke mereka. Sehingga kalau tengkulak itu mau cari makan ya dia masuk aja di dalam Masuk aja kelompok silakan tani. itu. Iya, kelompok tani aja. Ya, jangan ngambil yang sudah jadi, Kemudian jual naikkan lebih harganya mahal. itu. Ya, kasihan masyarakat kita. Kasihan masyarakat. Dan dia tidak kerja keras, dia justru mendapat keuntungan yang lebih besar ya. Besar. Kita nunggu 55 hari, dapatnya segini. Kemudian tengkulak yang hanya bermain hitungan jam. Dapatnya berapa? Luar biasa mereka dapat. Sahabat, ini saya baru lihat Jenderal. Ayo ya silakan. Ada tamu mau lihat saya. Yo. Oke, lanjut. Silakan. Nah, saya baru lihat Jenderal sangat expert di dalam kebun ini. Kalau nggak waktunya sudah gelap, beliau udah berkecimpung ini, udah pegang cangkul ini. Betul. Ya, betul Bang. Karena memang prajurit itu begitu ya, dekat dengan alam, back to nature ya, kembali ke alam ya. Dan terakhir kemudian, apa obsesi ke depan dari perkebunan pertanian dalam kerangka dikaitkan dengan pembinaan teritorial TNI AD, pembinaan komunikasi sosial, terutama kita bisa menjalankan 8 wajib TNI yang ke-8, memelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Dalam hal ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira seperti apa obsesi ke depan? Kita emang jadi konsep kita bahwa urban farming ini untuk komoditi bawang dengan cabai nantinya, ini kita jadikan media untuk pembinaan teritorial, Pak. Kenapa demikian kita jadikan media ini? Karena di pertanian khususnya apapun itu melibatkan banyak orang, di mana masyarakat kita ini adalah menjadi objek pembinaan. Dengan terlibat ini banyak. Nah, kita buat pertanian ini juga lebih menarik lagi, sehingga semakin lebih banyak lagi orang akan melihat. Menarik dari sisi mungkin tampilan harus lurus, kemudian nilai ekonominya tinggi, punya daya tarik wisata yang bagus, kemudian punya harga yang bagus dan sebagainya. Ini menjadi penarik untuk melibatkan banyak orang lagi, sehingga disitulah kita merangkul rakyat. Di mana konsep Binter itu kan kemanunggalan TNI rakyat. Kerja dasar gitu, sama-sama kerja di sini. Untuk sama-sama ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Bahkan
Sekarang sudah banyak pihak yang menghubungi kita, kemudian mencoba belajar, kemudian mencoba menanam dan sebagainya, minta arahan kita, kemudian kita berikan ahlinya untuk mendampingi. Nah, ini artinya kan kemanunggalan kita TNI dengan masyarakat kita akan lebih lekat lagi. Dan ini konsep kedepannya kita berharap bahwa petani kita ini jangan petani yang dulu-dulu itu. Kita berharap modern lah. Kita modern dan adaptif sesuai perkembangan zaman. Dan kita berharap petani kita bisa menjadi petani berdasi. Iya, betul. Nah, gitu. Ya. Sahabat, Kodam Jaya ini, Kodam Metropolitan lah kita bilangnya. Kerap sekali dekat dengan kehidupan yang metropolitan lah. Serba modern, serba hingar-bingar lah kehidupannya di sini. Tapi kita lihat, pada akhirnya prajurit-prajurit Kodam Jaya ini kembali ke alam, memanfaatkan alam untuk kesejahteraan prajuritnya dan masyarakat. Saya dengar ini lahan ini 40-an hektar ya, komandan? 43 hektar. Dan lahan ini tidak tidur, dimanfaatkan oleh Kodam Jaya. Ini asetnya Kodam Jaya. Kodam Jaya dan terus dimanfaatkan. Dan ini sebagai role model, contoh kepada masyarakat yang ada di Jakarta ini. Secara khusus umumnya pada seluruh rakyat Indonesia, jangan biarkan lahan itu tidur. Dan bila mana lahan itu dimanfaatkan, kita bisa lihat tadi, kemudian petani tadi, Pak Warno, senang sekali dia, saya sudah sejahtera Pak katanya, kira-kira begitu. Dia bisa sekolahkan anaknya, dia bisa kuliahkan anaknya. Jadi melihara sapi dia udah. Mau kurban nih bisa beli sapi. Bisa beli sapi. Ya, Pak. Luar biasa itu. Kemudian terakhir, ini kita ini kan pojok tentara, kemudian. Tentara itu bukan tentara institusi ya. Dia hanya singkatan Teladan Nusantara. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu kiat atau mungkin arahan baik kepada pemuda-pemuda, kepada masyarakat, terutama kepada petani, tentang bagaimana kita bernegara dikaitkan dengan kita menjaga ketahanan pangan kita. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan kepada Teladan Nusantara? Ya, secara umum dengan saat ini perubahan iklim begitu luar biasa. Kalau lagi banjir ya banjir, kalau lagi kemarau panjang, panas-panas luar biasa. Artinya pertanian ini menjadi permasalahan dengan kondisi yang demikian. Artinya seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa banyak negara-negara penghasil pangan ini yang biasanya berani ekspor, bisa kita mengimpor, saat ini banyak yang menahan. Artinya apa? Kuncinya adalah bagaimana berproduksi, khususnya di bidang pangan ini. Dengan cara bagaimana memaksimalkan lahan yang ada, bahkan bisa ekstensifikasi, kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidur, tidak bermanfaat menjadi produktif. Dengan demikian produksi pangan kita akan naik, sehingga beban pemenuhan kebutuhan pangan ini sedikit teratasi lah. Nah, dengan demikian, artinya ini akan menyerap banyak orang untuk bekerja. Dan saya mengajak kepada generasi muda terutama, jangan malu jadi petani. Istilahnya kita yang punya tugas pokok, mungkin bertempur dan sebagainya, kita mau seperti ini karena ya tadi, ini selain sebagai sarana kita pembinaan teritorial, ini juga hal pokok yang harus kita lakukan. Semua orang butuh makan, sedangkan makanan kurang kalau tidak kita produksi. Kita tahu bahwa bumi kita ini hanya mampu ngasih makan 4 miliar orang. Sekarang sudah 8 miliar, artinya apa? Harus lebih maksimal lagi kita memproduksi pangan. Meskipun kita harus tetap bersahabat dengan lingkungan, itu penting itu, karena kan menjaga keseimbangan. Nah, dengan demikian kepada yang muda-muda yang masih punya power bagus, mari kita kembangkan pertanian, kreativitasnya, tidak usah malu, tidak usah gengsi. Siapa bilang bertani itu nggak bisa kaya? Bisa kaya raya dengan bertani itu. Dengan demikian, mari kita
mencoba. Yang mau belajar, yang mau mencoba, silahkan datang ke Wanajaya Cibitung. Nanti kita akan dampingi. Nanti banyak ahli yang bisa kita tempelkan sehingga nanti akan bisa dikembangkan di luar masing-masing. Wah, luar biasa. Terima kasih, sahabat. Makasih itu. Tadi Komandan sampaikan, silakan datang ke Wanajaya. Ya. Ternyata karena sudah 3 kali panen sukses besar, jadi sold out semua ini. Semua orang sudah datang mau invest dananya masuk di sini karena hasilnya begitu besar. Sampai komandan ini tolak, udah cukup, cari lahan lain yang masih tidur. Ini udah close, Bang. Yang masih tidur ya? Yang masih tidur. Ya, ini kan sudah berdiri lahannya. Biasanya orang kita itu begitu. Wah, udah enak, udah jalan, semua ambil uang. Oh, invest. Sahabat, pojok tentara. Ternyata Pak Jenderal ini bukan hanya ahli dalam strategi militer, tapi juga beliau ahli juga dalam pertanian. Dan saya curiganya sebelum masuk tentara beliau ini petani tuh. Ya kemana? Kita petani gitu. Anaknya petani dan kita pernah jadi petani itu. Makanya kita luar biasa. Saat ini kembali jadi petani lagi. Dan inilah amal jariah. Beliau menyebarkan kebaikan ini dan sudah berapa ribu orang dari areal ini yang mendapatkan menikmati kehidupannya, prajuritnya, masyarakat. Inilah sebetulnya amal jariah. Semoga banyak sekali keteladanan yang tadi disampaikan oleh beliau menjadi bahan bagi kita, pembelajaran bagi kita. Dan yang paling penting tadi beliau katakan, jangan malu jadi petani. Presiden Amerika saja, Jimmy Carter, adalah petani kacang. Sahabat pojok tentara, teladan Nusantara. Kita ke sana. Teladan Nusantara. 1, 2, 3. Teladan Nusantara. Teladan Nusantara. Makasih, Komandan. Wah, betul-betul jumpa di tengah kebun bawang kita ini ya. Teladan Nusantara.